Baik, saya buka lagi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga pada hari ini kita semuanya sehat semua dan tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti perkuliahan administrasi jaringan komputer yang pertama kali. Baik, karena ini berbeda kelas ya, untuk sebagian mahasiswa mungkin sudah mengenal saya, tapi sebagian besar malah itu belum mengenal saya ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Saiful Ahdan, nanti bisa lihat di profil ya. Saya mengajar di mata kuliah administrasi jaringan komputer, baik itu praktik ataupun teori. Nah, pada semester ini kebetulan kita akan belajar di mata kuliah jaringan komputer teori, full kelas teori, dan praktikumnya itu di laboratorium, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar, nanti kita akan pelajari kita satu semester ini mau belajar apa saja ya, gitu ya. Kemudian apa saja role yang akan kita laksanakan di perkuliahan ini, dan saya rasa untuk ini kita waktunya sekitar 10 menit ya. Semuanya sudah berjalan. Waktu sudah berjalan tadi. Oke. Nanti pada saat perkuliahan kita akan menggunakan media sistem pembelajaran daring ya, yang saya rasa sudah mengenal semua ya, untuk yang kita kenal sebagai SPADA. Di perkuliahan ini nanti semua mahasiswa wajib aktivitasnya itu dilaksanakan di perkuliahan daring selain melaksanakan perkuliahan sinkronus. Sinkronus ini sekarang ini ya. Baik, saya share sebentar ya. Nah, ini website kita untuk yang akan kita akses untuk perkuliahan. Jadi nanti Anda belajar melalui alamat ini, kemudian kita masuk ke dalam FTIK, kemudian online learning semester ganjil. Nah, nanti Anda cari di mata kuliah administrasi jaringan komputer yang sudah login ya. Nah, di sini ini kita akan lihat jadwal-jadwal online-nya kapan saja ya. Untuk pertemuan pertama nanti kita langsung pembahasan di pertemuan pertama, kemudian di sini akan ada tentang sekilas apa materi yang akan kita pelajari ya, capaian pembelajaran. Kemudian apa-apa saja rule-nya itu bisa Anda baca ya. Kemudian nanti ada persentase penilaian, bisa Anda pelajari lagi. Ya, ada nilai tugas, kemudian kuis, UAS, nilai praktikum, dan lain-lain. Nah, kira-kira di materi ini nanti Anda semua itu akan mengikuti instruksional dari pembelajaran pertemuannya. Contohnya misalkan pada hari ini kita akan belajar tentang Introduction Network Administrator ya. Nah, di sini Anda akan bisa mengakses slide ya, kemudian ada diskusi, kemudian ada video meeting. Anda bisa lakukan di luar perkuliahan sinkronus ini ya. Kemudian ada aktivitas perkuliahan, kemudian nanti ada terakhir nanti kita akan mengadakan post test evaluasi dari pertemuan hari ini, seperti itu. Nah, jangan lupa mengisi dulu tentang meeting tentang perkuliahan hari ini. Jadi nanti akan saya berikan satu pertanyaan tentang materi hari ini, nanti Anda jawab, setelah Anda jawab, itu baru bisa mengisi atau mengerjakan post test. Nah, jadi pertemuan hari ini semuanya ada di sini ya, selain materi sinkronus yang akan saya sampaikan tentang perkuliahan administrasi jaringan komputer. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi di SPADA-nya, di online learning-nya, jadi Anda bisa buka langsung di online learning ini tentang materi. Materi nanti akan Anda akses di slide Introduction Network Administrator. Jadi nanti bisa Anda buka, kemudian bisa Anda download, dan Anda pelajari, seperti itu. Baik, sementara saya stop screen dulu, sambil menunggu mahasiswa yang lain. Nah, perlu diketahui bahwa materi
administrasi jaringan komputer ini adalah materi yang saya ajarkan sesuai dengan kompetensi saya, yaitu di bidang networking ya. Jadi saya latar belakang saya adalah di bidang networking. Saya alumni dari S2 Telematika dan Jaringan. Jadi saya rasa saya cukup linear untuk mengajar mata kuliah ini ya. Kemudian mata kuliah ini 3 SKS. Jadi 3 SKS ini dilaksanakan 2 kali pertemuan, dan pertemuan ini bersifat online tetapi terjadwal seperti itu ya. Untuk sinkronisnya kita jadwalkan, tapi untuk online learningnya ini karena seminggu sekali, mahasiswa ditentukan bisa mengakses kapan saja seperti itu. Sedangkan untuk praktikumnya itu sudah ditentukan sesuai dengan jadwal perkuliahan masing-masing. Nah, untuk rancangan pembelajaran itu atau disebut sebagai RPS, nanti bisa diakses di Stada tadi, yaitu ada RPS perkuliahan, atau nanti bisa diakses melalui file yang sudah disediakan seperti itu. Jadi untuk RPS itu sendiri, coba saya buka dulu. Apa saja di 1 semesternya akan kita pelajari? Jadi di 1 semester ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola jaringan, khususnya dalam hal administratif, seperti itu. Nah, administrasi jaringan itu akan terkait dengan tugas-tugas seorang network administrator mengelola resource yang berupa aplikasi dalam suatu lingkungan jaringan. Jadi kalau bisa kita simpulkan atau kita lihat, untuk mata kuliah sistem administrasi jaringan ini, kita akan belajar mulai dari network administrasi tool, ya, tool atau perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengadministrasian. Di sini sampai dengan poin seperti DHCP, NFS, email, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat perkuliahan kita hari ini, kita akan mulai perkuliahannya dengan mengakses sistem pembelajaran daring untuk network administration tool. Jadi sebenarnya kalau mau lebih baik lagi, kita bertatap muka. Ya, nggak ada salahnya ya kita bertatap muka seperti Oscar ya, kemudian ada Andika ya, kemudian ada Bagas ya, kemudian ya ada ya banyak juga nih yang kelihatannya. Kalau kelihatan gambar itu kelihatan sehat walafiat ya, seperti itu ya. Wajah-wajah tampannya itu kelihatan gitu ya. Ya, ada yang mungkin malu-malu ya. Jadi konsep belajar sinkronus ini seperti di dalam kelas ya, kita bisa melihat secara langsung bagaimana kita melaksanakan pembelajarannya seperti itu. Baik, sudah kurang lebih hampir 10 menit ya. Ya, kita mulai ya. Untuk sebelumnya ada pertanyaan mungkin? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita mulai perkuliahan untuk pembelajaran hari ini ya dengan saya membuka materi ya. Membuka materi, walaupun di Spada ada, saya membuka materi melalui slide PowerPoint saya ya. Nanti untuk Anda bisa mendownload materinya apa saja, begitu juga untuk video pembelajarannya seperti itu. Oke, baik, saya coba share ya materinya tentang network administration tools ya. Kita mulai untuk materi perkuliahan kita yang pertama, yaitu tentang network administrasi. Nah, sebelumnya kita akan melihat atau mengenal tentang
apa sih administrasi jaringan itu, dan kita akan melihat core management area dari wilayah administrasi jaringan, kemudian tugas dan tanggung jawab network administrator itu seperti apa ya. Jadi di materi pertama ini kita akan mengenal introduction tentang network administrasi itu seperti apa. Ya, bisa dites soundnya? Kelihatan, Pak. Ya, baik, santai ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang administrasi jaringan ya, yang baik itu di praktikumnya seperti apa ya nantinya tentang bagaimana pengelolaan administrasi jaringan, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih administrasi jaringan itu. Nah, jadi menurut Sterling yang bahwa network administrasi itu didefinisikan tentang bagaimana suatu administrator itu mengelola lingkungan jaringan ya, yang terdiri dari beberapa role seperti itu ya. Jadi role yang pertama itu adalah bagaimana seorang administrator itu dapat mengontrol strategik aset dalam lingkungan perusahaan. Nah, aset-aset perusahaan itu apa saja gitu ya. Bahwasanya aset-aset perusahaan itu terkait segala hal, tidak hanya suatu infrastruktur. Infrastruktur itu seperti kalau di network itu ya seperti server ya, kemudian perangkat IT ya. Nah, tetapi yang berhubungan juga dengan non perangkat IT. Kenapa? Karena segala sesuatu hal itu yang ditumbang oleh perangkat IT ini biasanya tidak harus menyangkut perangkat IT, tapi hubungannya akan ke sana gitu, seperti itu. Misalkan nilai mahasiswa itu memang bukan IT, tapi untuk mengakses nilai-nilai mahasiswa atau menginput, maka diperlukan sebuah perangkat supaya dapat terintegrasi dengan perangkat IT. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang network administrator itu dapat mengontrol kompleksitas dari suatu infrastruktur IT yang akan berhubungan dengan banyaknya divisi ya. Jadi banyaknya divisi itu atau beberapa kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perangkat IT secara tidak langsung ya, baik itu database, kemudian mungkin perangkat jaringan ya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi ya, mobile seperti itu. Jadi secara kompleksitas seorang network administrator itu juga harus dapat memanage baik itu dalam lingkungan aplikasinya atau secara perangkatnya. Baik itu melakukan improving service ya, dan bagaimana melakukan balancing beberapa kebutuhan dari perangkat atau kebutuhan dari suatu perusahaan. Yang paling utama juga bagaimana seorang administrator itu dapat mereduce downtime. Downtime itu adalah kalau ke dalam lingkungan jaringan, setiap jaringan itu ketika terjadi kegagalan itu masuk dalam kategori downtime, ya, mereduce downtime ya. Kemudian bagaimana yang paling penting dalam proses core bisnisnya itu dapat mengontrol cost. Kenapa demikian? Karena kebutuhan IT juga salah satu menjadi pengeluaran terbesar dalam lingkungan perusahaan ya. Baik itu skala bisnis yang besar ataupun menengah. Bahkan kalau kita ngomongin masalah bandwidth saja, kebutuhan bandwidth untuk kampus dengan kapasitas mahasiswa 3.000 itu akan memerlukan bandwidth yang tidak sedikit gitu ya, layanan network. Terlebih lagi kalau kita menyewa suatu aplikasi yang dihitung berdasarkan jumlah user seperti itu. Nah, jadi bagaimana kelihaian dalam seorang network administrator itu akan menentukan cost dalam suatu perusahaan. Jadi di sini nanti Anda berpikir lagi ya, kalau Anda jadi seorang network administrator itu gimana caranya perusahaan itu tidak rugi atau tidak membuang-buang cost ya, uang ya, karena ini masuk dalam suatu operasional seperti itu. Nah, kenapa membutuhkan network administrator? Jadi seorang network administrator dikategorikan itu suatu kebutuhan yang utama. Anda bayangkan kalau di satu kampus itu nggak cukup 10 network administrator, atau tidak cukup hanya satu. Ya, katakanlah pegawai IT lah kita bilang ya. Kita bilang ini IT-nya di perusahaan A itu berapa sih? Kayak gitu ya.
Oh, cuma satu. Sedangkan karyawannya itu sekitar 300 gitu. Berarti harus punya tim yang mumpuni untuk mengelola lingkungan IT tersebut, dibagi-bagi. Mungkin ada bagaimana manajernya ya, kemudian bagian networknya, bagian aplikasinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kebutuhan salah satu core dari suatu network administrator itu sangat luas, terutama di zaman saat ini ya. Apalagi saat ini nih, yang masa pandemi COVID itu dilaksanakan tidak hanya kampus ya, perusahaan juga banyak yang melaksanakan pekerjaan secara online. Nah, berarti dalam perusahaan itu dituntut bagaimana IT siap. Bagaimana mungkin hanya kita bermodalkan sistem saja, tapi tidak menyiapkan satu aplikasi ya. Saat ini memang yang dibutuhkan adalah IT. Nah, di mana core manajemen area, ya kita bicara tentang manajemen area dari infrastruktur ya. Jadi IT-nya itu terkait dengan manajemen kesalahan. Pertama ada file management terkait dengan configuration ya, kemudian account management, performance sampai dengan security management. Nah, hal tersebut ini harus bisa kita atur, atau kalau kita singkat FCAPS, di mana file management itu terkait dengan bagaimana kita meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam IT. Jadi tingkat kesalahan dalam penggunaan IT itu kita minimalisir. Caranya dengan seperti apa? Ya, ini kalau saya mau diskusi, saya bertanya nih misalkan ya, dengan cara bagaimana untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penggunaan IT. Ada yang bisa ngasih ini nih, gambaran. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang bisa diminimalisir dalam penggunaan IT itu ya salah satunya melakukan training ya, melakukan training kepada pegawai ya, atau karyawan yang memang berkepentingan dalam satu organisasi ya, untuk dilatih. Contohnya kalau bagian pustik, ya maka bagaimana pustik itu dilatih untuk bisa menangani ya segala hal-hal yang terkait dengan ini penggunaan perangkat IT seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan di slide yang lain ya, terkait dengan manajemen kesalahan. Tadi sudah saya ungkapkan ya, bahwa kesalahan itu bisa dideteksi, bisa diosalasi, bahkan bisa dikoreksi gitu ya. Suatu kesalahan sistem itu harusnya bisa dideteksi, walaupun sebenarnya troubleshoot itu sulit ya. Debugging lah dalam bahasa IT-nya itu, debugging itu menjadi dasar suatu IT ya, seorang IT untuk bisa melakukan pengembangan di beberapa hal. Kalau Anda tidak mampu debugging, itu berarti kelemahan Anda tidak bisa menganalisis di mana kesalahan, baik itu suatu sistem ataupun yang terkait dengan infrastruktur jaringan gitu ya. Ketika ada kesalahan, panggil, saya nggak mampu gitu ya. Atau ketika Anda mengembangkan aplikasi, kesalahannya nggak tahu di mana. Nah, itu salah satu kelemahan. Berarti tidak mampu mendeteksi atau melakukan debugging dalam satu sistem ketika terjadi error. Nah, dan bagaimana mengisolasi, bagaimana melakukan koreksi dari suatu kesalahan tersebut. Perkenalkan Pak, nama saya Praswabila Coca dari kelas AJK IF 18C Pak. Oke, jadi pertanyaan saya begini Pak, kan tugas network administrator jaringan itu adalah mengatur lalu lintas jaringan yang ada di perusahaan. Apakah tugasnya juga termasuk untuk memperbaiki bug pada aplikasi perangkat lunak jaringan, sistem jaringan? Apakah tugas administrator itu juga memperbaiki bug pada aplikasi jaringan, Pak? Baik, saya akan luruskan ya jawabannya ya. Jadi kalau kita melihat struktur dari suatu IT ya, itu sebenarnya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nggak semua IT itu jadi Superman ya. Kalau dia bilang itu one man show lah bahasanya ya. Kecuali kalau ada yang bisa seperti itu. One man show itu seperti ini. Ketika dalam satu perusahaan itu tidak banyak IT-nya, cuma sendiri, maka dia harus menjadi Superman. Superman itu harus menjadi apa-apa. Di jaringan dia harus bisa, di program dia harus bisa, kemudian di segala sesuatu yang berhubungan dengan TI, maka dia harus bisa. Ya, tidak ada salahnya seperti itu. Tapi ketika perusahaan enterprise, atau semi enterprise ya, kampus juga masuk dalam semi enterprise apabila jumlahnya belum sampai ribuan ya untuk SDM-nya seperti itu. Jadi ruang lingkupnya
unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem itu berapa gitu. Ya, kadang-kadang perusahaannya kecil tapi yang terkait dengan sistem itu besar, bahkan ratusan, itu juga dikatakan enterprise gitu. Contoh nih, Facebook itu kan dulu nggak sebesar itu gitu ya, tapi penggunanya banyak gitu ya. Facebook ya, yang layanan besar-besar itu. Tapi ketika sudah membesar, maka fungsi dan tanggung jawab itu tidak bisa dipegang dengan satu orang gitu ya. Jadi ada yang namanya network administrator sendiri, ada yang database administrator sendiri, ada yang mobile administrator atau mobile developer sendiri. Jadi ada kata istilah administrator, ada istilah developer, atau ada istilah engineer. Kalau yang di atasnya administrator atau di atasnya teknisi jaringan, maka dia akan menempati posisi network engineer. Nah, network engineer biasanya nggak turun, tapi yang turun itu teknisi jaringan yang paling awal biasa, gitu ya. Jadi saya pernah jadi teknisi jaringan dulu, pernah di Lintas Harta ya. Nah, itu engineer-nya nggak turun, tapi teknisinya langsung otomatis. Engineer apa? Dia akan melihat, dia tahu core network yang besar dalam satu daerah itu tahu. Jadi kalau ada kesalahan apa-apa, dia akan melihat masalahnya di sini. Tapi untuk eksekusinya itu dilakukan oleh langsung network teknisi seperti itu. Nah, jadi tadi sebenarnya bisa berlaku pertanyaan tadi apakah sendiri atau tidak, tergantung dari tingkat seberapa besar perusahaan tersebut ya, dari tingkat skalanya. Jadi kalau scalability-nya itu seberapa gitu. Teknokrat nggak bisa satu kampus. Kamu lihat itu di lantai 3 itu banyak gitu. Ya, saya lanjutkan lagi tadi pertanyaannya ya, bahwasanya tadi diperlukan sesuai dengan Faras ya, disesuaikan dengan berapa skalabilitas dari perusahaan tersebut. Jadi tidak harus setiap divisi itu satu. Kenapa? Karena tenaga kan berhubungan dengan cost juga tuh ya, gaji harus dibayar tuh seperti itu. Jadi perlu disesuaikan juga rasio berapa, sekiranya masih butuh 1 atau 2 ya, maka akan harus disesuaikan. Ya, saya rasa itu. Nanti boleh ada lagi yang mau tanya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, baik. Saya lanjutin lagi. Jadi selain tadi ya, terkait dengan tugasnya tadi ada bagaimana seorang IT itu harus bisa mengkonfigurasi ya, manajemen ya, baik itu melayani yang hal terkait dengan beberapa fasilitas dalam suatu instansi atau perusahaan, melakukan controlling, mengidentifikasi, dan menghubungkan atau melakukan pengumpulan dari satu data-data yang untuk diolah menjadi suatu informasi seperti itu. Nah, performa manajemen dalam lingkungan OSI itu standarisasi dalam satu organisasi ya, Open System Interconnection ya, salah satu standarisasi ISO di mana suatu fasilitas itu harus dievaluasi gitu ya. Jadi ketika Anda seorang IT ya, yang infrastruktur itu sudah dipakai, ketika dipakai dalam skala waktu misalkan 6 bulan atau mungkin bahkan 1 kali pakai, maka perlu ada evaluasi. Misalkan dalam sistem siakat itu atau sistem SPADA itu ada keluhan-keluhan dari mahasiswa ataupun dari dosen terkait dengan kecepatan. Nah, maka seorang network administrator juga perlu mengevaluasi terkait dengan infrastruktur, kenapa kok bisa lambat server ini seperti itu ya. Jadi dalam suatu lingkungan itu harus di manage ya, dalam satu lingkungan IT. Misalkan gini, satu kelas itu 40, kalau misalkan di kampus ini sekali online dalam satu waktu ada sekitar 20 kelas, artinya servernya mungkin tidak sanggup, maka perlu di manage objek-objek tersebut supaya tidak bertemu secara bersamaan. Bagaimana? Misalkan dilakukan penjadwalan supaya nggak ketemu tuh, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tentang definisi dari suatu network administrator. Apa yang dilakukan seorang network administrator secara prakteknya? Ya, secara prakteknya itu apa sih tanggung jawab network administrator ya? Terkait dengan bagaimana memanage suatu organisasi, di sini akan kita bagi menjadi 3. Jadi kalau kita seorang network administrator, kita terpecah dari 3. Tentang penggunaan tentang network yang menjadi dasar core dari suatu IT, yang kedua hardware dan aplikasi. Nah, kalau kita ngomongin network sudah pasti ya, ini yang berhubungan dengan jaringan, baik itu internet, maka kita perlu memecahnya menjadi suatu divisi network misalkan. Yang kedua,
tentang hardware. Divisi hardware itu ya terkait dengan misalkan server ya itu juga hardware, tapi masuk dalam satu divisi network karena memang yang memakai itu adalah seorang bagian network administrator. Nah, kalau bagian aplikasi apa? Ya, aplikasi berarti semua hal yang terkait dengan aplikasi dalam suatu organisasi. Contoh nih, Siakat, ya, kemudian Anda pada saat Anda ngisi KRS, kemudian Anda ada aplikasi terkait dengan kompetensi base, ya. Nah, itu semua aplikasi itu perlu dipecah atau dimasukkan dalam satu divisi. Kenapa? Karena kebutuhan tentunya akan jadi satu tuh. Ya. Yang berhubungan dengan aplikasi dia perlu tahu ada berapa aplikasi semua yang ada di instansi ini. Berarti ada kebutuhan database-nya berapa, gitu. Kapasitas space yang harus diperlukan berapa. Artinya tidak mungkin bertanya dengan seorang network administrator. Bug dari aplikasinya apa sih? Network nggak akan tahu. Ya. Itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena itu divisi aplikasi kayak gitu ya. Dan juga dalam divisi hardware ya segala sesuatu yang berhubungan dengan hardware saja gitu ya. Misalkan dalam suatu acara di perusahaan itu memerlukan perangkat yang mungkin memang dikelola oleh divisi hardware sendiri, router yang disimpan dalam satu gudang ya. Nah, kemudian mungkin ada perangkat CCTV dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai divisi hardware. Hal-hal yang terkait dengan perangkat keras ya tertentu yang mungkin tidak masuk dalam ranah network atau ranah aplikasi seperti itu. Apakah mungkin lebih dari itu? Bisa saja gitu ya. Atau ada divisi lain menambah satu lagi divisi seperti itu. Kalau mungkin dipecah, divisi mobile sudah itu dan kenapa? Karena mobile agak luas ini tingkatannya gitu. Semuanya ya berbeda dengan aplikasi lainnya seperti itu. Salah satu contoh. Boleh sama bertanya ya, boleh itu sih kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, dalam lingkungan corporate, maka IT ini kan terkait juga dengan masalah infrastruktur TI ya. Ya, terutama kalau di prodi TI itu ada belajar namanya infrastruktur TI. Bagaimana mengelola infrastruktur teknologi informasi. Maka perlunya membuat satu tim ya yang memiliki spesialis tersendiri. Ya, jadi kalau orang network akan kumpulnya dengan orang network. Orang yang aplikasi yang dia bisa coding ya, itu hanya khusus untuk kumpul membuat suatu grup kelompok yang secara spesial itu sendiri. Kenapa? Karena berbicara itu nggak mungkin overlap. Ya, kalau saya ngomongin jaringan ya tentang bandwidth ya tentang apa overhead dalam satu router itu nggak tahu tuh orang coding itu ngapa bingung kan? Karena dia biasanya ngomongin database, ya relasi, kemudian apa-apa saja yang perlu dikembangkan sistem di perusahaan ini gitu. Jadi perlunya membagi satu area-area kecil pada saatnya itu akan berkumpul jadi satu seperti itu. Dan melakukan pembagian tugas. Tugasnya itu harus jelas dalam satu tugas dan tanggung jawab seorang network administrator itu ngapain ya, seorang database administrator atau developer ya itu ngapain aja. Nah itu tugas dan tanggung jawab seorang pemegang dari katakanlah kepala IT-nya ya. Kepala IT-nya siapa? Berarti dia harus memanage terkait dengan divisi-divisi itu dibantu dengan ya mungkin wakilnya seperti itu ya. Job deskripsinya apa gitu. Misalkan gini. Di Pustek itu job deskripsinya apa sih? Pasti akan berbeda-beda ya. Dalam satu perusahaan IT itu nggak melulu tugas tanggung jawabnya sama gitu. Ada yang khusus megang database sendiri ya, seperti itu. Jadi dalam lingkungan kecil biasanya one person yang tadi ditanyakan tadi ya, ya biasanya hanya satu orang. Tadi pertanyaannya di sini sudah dijelaskan. Kalau perusahaannya kecil, ya wajar aja kalau cuma satu orang, dia one person. Oke baik. Saya lanjutkan yang tadi terputus. Jadi seorang network administrator itu tidak bersalah ketika terkait dengan solusi yang dalam hal ini menambah cost ya. Terkecuali kalau yang diusulkan itu sebenarnya tidak pas ya. Harusnya masih bisa dipakai, dia mengajukan lagi cost terkait dengan pembelian hardware gitu. Padahal yang lama masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau yang sebenarnya yang lama itu memang rusak total ya itu memang sudah kewajiban seorang teknisi atau network administrator.